211 FM, Hits FM, vibes-nya ceria. Halo guys semuanya. Oke, perkenalkan nama gue Lydia. Hari ini gue ditemani oleh narasumber yang bernama Sofi. Hai Sobat Ceria. Oke, hai Sofi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih kabar gue. Kalau sendiri gimana? Baik dong, kita semua harus baik ya guys ya. Mungkin udah tahu ya, tema kita hari ini akan membahas tentang stop pelecehan dan stop bullying. Oke, pertama-tama mungkin kita bahas yang basic dulu kali ya, Sof. Oke, gimana perkuliahannya lancar? Alhamdulillah lancar. Gue mau tanya ya, zaman sekarang tuh masih ada nggak sih di perkuliahan atau dimanapun mungkin lo pernah ngalamin yang namanya kubu-kubuan? Oke, bentar. Sobat Ceria ada yang tahu nggak sih kubu-kubu itu apa? Ilmu yuk, kubu-kubuan ialah perkumpulan pertemanan yang telah membelah teman-teman terbaik mereka atau bisa disebut geng. Ngalamin kayak jadi di kelas ataupun dimanapun itu kayak geng, dan lo gimana? Kalau di perkuliahan gue ya pasti ada ya. Itu banyak banget pasti geng-gengan silit kalau kayak gitu. Terus lo nya ya fine aja gitu ya? Gue fine-fine aja jujur. Oke. Kita langsung aja kali ya masuk ke topiknya. Boleh. Lo pernah nggak sih mungkin ada kerabat, teman, atau mungkin lo sendiri atau mungkin lo pernah mendengar gitu selama lo sekolah ya tentang pelecehan atau bullying gitu? Pasti pernah sih kalau misalnya bully atau kayak pelecehan gitu pernah pasti. Pernah. Tapi lo sendiri pernah maksudnya apa ya kayak ngerasa kayaknya gue dilecehin deh kayak gitu? Oh pernah, gue tuh ada cerita sih sebenarnya gitu. Oke. Sobat-sobat Ceria nih pada mau denger nggak sih kira-kira gue tuh ada gibahan gitu guys? Ini lebih ke gibah ya guys ya? Iya, jadi tuh waktu itu ini terjadi pas gue kayaknya masih di semester 1 sih kayaknya. Semester 1 berarti baru-barunya masuk ya? Baru-baru banget pas jadi maba-maba unyu gitu. Wow. Itu tuh gue punya teman kelasan gitu, anaknya aktif semua, terus kayak pada ceria-ceria, cuman ternyata di balik keceriaannya mereka itu ya ada lah. Jadi kebanyakan orang gitu. Suka ini ya salah menilai, padahal yang lugu itu justru yang bahaya. Betul, itu betul banget sih. Jadi gue punya cerita tuh, awal-awalnya nih gue nggak tahu nih kasus ini tuh tiba-tiba naik gitu aja. Ini kejadiannya gue lagi di rumah, terus udah kayak gitu, tiba-tiba teman-teman gue tuh pada ngechat gue gitu di WhatsApp. Sof, coba dong lo lihat dong Instagram di kampus lo nih, kata dia gitu. Emang ada apa? Gue tanya gitu kan. Iya nih kampus lo nge-up tentang pelecehan. Nah ternyata oknumnya itu teman kelas gue sendiri, gitu. Parah banget gak sih? Terus gue ngerasa kayak, oh ternyata ini orang nggak kayak gitu ke gue doang. Gue nih nggak pernah cerita kasus ini tuh ke siapapun, tapi gue pernah cerita ke geng-gengan gue dulu awal-awal. Jadi cuman di circle aja lah ya yang terdekat. Jadi pas si oknumnya itu ngechat gue langsung ngirim screenshotannya itu biasalah gibah-gibah cewek gitu kan tentang cowok-cowok yang menurut kita tuh kayak ih aneh banget sih. Tapi ternyata gitu. Temen lo itu sama juga pelakunya atau mungkin berbeda tapi topiknya sama? Sama ternyata gitu. Makanya pas si oknumnya ini ke-up kan di sosial media gitu, gue agak kaget ternyata yang kena pelecehan tuh nggak 1-2 orang doang. Ternyata parah banyak juga ya ternyata ya. Udah gitu masih semester 1. Masih semester 1. Itu sih yang bikin marah. Itu kayaknya. Pertama ketika lo mendapatkan chat gitu kan. Itu kan tadi by non fisik ya, by chat. Itu perasaan lo gimana sih pertama kalinya? Jujur pasti gelisah, shock, marah, takut itu pasti ada. Kalau misalnya lo dapet ya gimana sih Lid? Lo bayangin ya nih. Lo lagi diem-diem gitu, lagi chatan tentang kayak perkuliahan, terus tiba-tiba dia bilang, lo mau tahu gak sih aktivitas jadi di luar topik ya? Tiba-tiba dia bilang, lo mau tahu gak sih aktivitas gue lagi ngapain sekarang? Terus tiba-tiba dia lagi nge-up kayak gitu di kamar mandi. Jadi lo kaget gak sih? Kayak, wow, gue harus ngapain? Gue harus bereaksi seperti apa? Selain gue harus kayak ngata-ngatain dia, yang kayak gitu.
maksud dia tuh apa kayak Iya, gitu ke oke, gue paham. gitu. Tapi pertama kali lo menghubungi siapa? Karena kan itu termasuknya pelecehan ya. Pertama kali itu gue langsung nge-screenshot dan kirim ke gengan gue gini. Nah, gengan gue ini pada Berarti marah. lebih ke temen ya Iya, dibandingkan gue keluarga. ke teman. Karena jujur kalau ke keluarga pun takut ya, pasti Iya. takut awal-awal. Takut jadi ini ya. Karena Yang disalahin kebanyakan gitu. sih juga orang yang jadi korban itu takut banget untuk itu- bilang karena itu takut parah banget. diperpanjang, takut Bener. efek setelahnya itu kan. Oke, lanjut. Lu pas bilang ke geng lo itu reaksi mereka seperti apa? Mereka marah, terus kayak ngata-ngatain si Pelakunya. oknumnya ini. Iya, maksudnya ngapain sih yang kayak gitu. Terus yang parahnya ini nih, oknum ini nih cerita aib-aib orang gitu ke semua orang. Itu parah banget gitu. Biar apa sih kayak gitu ya? Iya kan, aneh banget tau. Mungkin dia nggak ada kesibukan. Setelah itu lu kan lu udah bilang ke geng ya, otomatis kalau kita misalkan atau bilang ke orang kan pasti cepet ya kesebarnya gitu di kelas. Bener. Itu jadi ke-publish nggak masalahnya? Nah, karena ternyata korbannya itu bukan 1-2 orang aja, ternyata korban-korban lain pun ikut support nih ternyata. Ikut support, akhirnya ke-publish. Cuman mungkin salahnya ya, karena kampus gue ini lumayan banyak masanya, ini nih jadi pada penasaran siapa sih ini pelakunya. Jadi dicari, terus abis itu jadi diarak-arak lah sama masa. Nah, jadi main hakim sendiri jatuhnya, kayak gitu. Itu tuh kalau nggak salah gue pernah lihat beritanya deh. Itu sampai viral parah ya? banget. Kalau lo pernah lihat kasusnya, itu tuh si pelakunya itu sampai diminumin air kencing kalau nggak salah. Oh my god. Itu parah banget. Makanya tuh, Menjijikan banget ya. nah tapi kalau misalnya masuk ke dalam kepolisian itu nggak boleh, Lid. Jadinya kayak ya yang kayak gitu tuh pasti jadi bertimbal balik gitu loh. Lu ngerti kan pasti. Paham. Berarti itu kan ke-publish, banyak juga yang support. Terus akhirnya gimana sih endingnya? Akhirnya ini dimasukin ke kantor polisi. Tapi sayangnya banget nih ya, jujur ini gue sayangin banget. Ini tuh berakhir damai gitu. Aduh. Tapi emang banyak sih ya, ujung-ujungnya berakhir damai. Entahlah, kita nggak tahu ya pakai apa, cuman berujungnya damai gitu, Lid. Oke. Terus ketika lo di posisi itu, lo kan ya pasti awalnya kaget. Cuman kan setelah lo ngobrol ke temen-temen lo ya, jadi banyak bantuan, support, dan akhirnya lo sadar juga sih ini tuh salah. Iya, betul, akhirnya lo betul. berani untuk speak up juga kan Iya, pasti betul, kan. betul. Karena kan pasti ditanya-tanya sama orang kan. Benar. Tanya sama inti. Nah, dari kasus itu apa yang bikin lo jadi kayak ih gue nextnya nggak boleh kayak gini gitu? Apa? Kalau gue sih untuk sekarang jangan pernah percaya penuh gitu langsung sama orang yang baru dikenal. Iya. Itu lu jangan pernah deh kayaknya. Oh iya, soalnya semester 1 ya, baru semester banget. 1 baru banget say hello ya. say hello, terus tiba-tiba dapat wow, langsung kayak gitu kan. Terus udah kayak gitu, Kaget sih ya. lu hindarin obrolan-obrolan yang menuju ke pornografi lah itu. Sebutannya ya. Kalau di perkuliahan lah. Karena pasti Sobat Celia juga bisa memisahkan kan ya, mana obrolan yang memang benar-benar ya obrolan baik dan yang gak baik itu pasti pada tahu kan. Jadi ketika nanti kalau mendapatkan chat atau apapun, menurut lo gimana sih, segera lapor kemana atau harus bilang kemana? Kalau misalnya lo dapet chatan yang kurang senonoh gitu sih, lebih baik gak usah ditanggepin sih menurut gue. Kalau bisa lu blokir deh. Lo cut off Tapi deh ini kalau kata-kata misalkan anak-anak masih zaman konteksnya sekarang. di dalam chat ya. Tapi kalau misalkan secara langsung, Kalau secara langsung kalau bisa ya, kalau gue ya yang ngalamin, gue pasti bakalan langsung ngobrol ke temen gue bilang biar dia aja yang dikata-katain sama teman-teman gue, pasti kan malu dong. Karena dia melakukan hal tidak senonoh ke perempuan gitu. jadi untuk Sobat Ceria di luar sana yang kan kalau pelecehan seksual dan bullying itu kan nggak melulu tentang teman ya guys, tentang keluarga bisa, teman-teman dan semuanya. Jadi buat kalian lebih berhati-hati, lebih harus bisa ngomong kalau memang ada sesuatu yang kejanggalan-kejanggalan yang memang Pokoknya jangan pernah takut guys. Jangan pernah kalau takut ya, misalnya kena pelecehan gitu sama orang. Oke. Terima kasih Sofi
Ya, Sekian sama-sama. dari aku hari ini. Jangan lupa kalian kalau mau nonton kita di kelompok 4 ada di Instagram 2ma11 @communication. Jangan lupa di follow juga ya guys. Oke, kita tutup hari ini. Bye-bye. Bye-bye.